Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, saya bersyukur pada Allah di pagi hari ini bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan kajian tafsir At-Tafsir li Ulumi Tanzil Ibnu Juzai rahimahullah taala, surat Al-Baqarah ya, ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Ini di pembahasan tentang sifat orang-orang munafik ya. Jadi dari ayat 8 itu masuk ya, membahas tentang sifat orang-orang yang munafik. Dan itu cukup panjang ya, karena memang perlu penjelasan yang lebih tentang orang munafik itu, karena dia ada di tengah-tengah orang-orang muslim. Yukhadi'una, mereka menipu. Ya, maknanya yaf'aluna fi'lal mukhadi', ya, melakukan perbuatan orang yang menipu. Wa yarmunal khida'a, ya, dan wa yarumunal khida'a, dan melakukan penipuan. Yaitu dengan cara apa ya, bi'idhari hilafi ma yusiruna, ya, yaitu dengan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi pura-pura masuk Islam, ya, itu kan jelas adalah sebuah penipuan ya. Wakila, dan ada juga yang mengatakan maknanya yakhda'una Rasulullah SAW, mereka menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal awalu azharu, dan pendapat yang pertama ya, itu yang lebih kuat. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Ai wabalu fi'lihim yahrajiun alaihim. Jadi maksudnya adalah akibat ya dari perbuatan mereka, ya, akibat buruk dari perbuatan mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri gitu. Ya, ketika mereka menipu ya sebetulnya ya Allah tidak tertipu, ya Rasul dan orang beriman tidak rugi ya mereka. Jadi yang rugi adalah mereka sendiri. Wa quri'a wa ma yahda'una bi fathi ya'i, ya. Dan dibaca, nah ini ada perbedaan pembacaan ya. Di sini dijelaskan ya, ada apa namanya, catatan kaki. Qala Ibnu Jazari, ini ahli ya dalam ilmu qiraat. Wa ma yukhadi'una qara'a Nafi wa Ibnu Katsir wa Abu Amr. Ya, Imam Nafi ya, ini para ahli qiraat ya, para imam qiraat. Nafi, Ibnu Katsir. Nafi itu di Madinah ya, Ibnu Katsir di Mekah. Ibnu Katsir ahli qiraat, bukan Ibnu Katsir ahli tafsir ya, beda lagi. Wa Abu Amr ya, dan Abu Amr
Al-Basri ya, orang Basrah, bidomil ya, dengan mendomahkannya, wa fathil kha'i, dan memfathahkan kha, wa alif ba'daha, dan alif setelahnya. Yukhadi'una ya, ba'da wa kasrid dal, mengkasrahkan dal wal baku, dan yang lainnya, para ulama qiraah lainnya, bifathil ya'i, dengan memfathahkannya, wa iskanil kha'i bila alifin, dan mensukunkan kha ya, tanpa ada alif, dan memfathahkan dal, maksudnya ya hadauna. Jadi ada yang membaca wa ma yahdauna, ada yang membaca wa ma yukhadi'una. Jadi kalau wa ma yukhadi'una berarti lafadznya itu sama dengan yang awalnya ya. Di kata awalnya kan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una gitu ya. Nah itu kalau dengan yukhadi'una yaitu tiga qiraah itu ya, Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amr Al-Basri. Sedangkan yang lain ya termasuk Asim ya, karena kita kita menggunakan riwayat Hafs an Asim ya, Hafs dari Asim. Maka dibaca ya dauna. Ya, nah ini perbedaan qiraat ini terkadang penting ya, apalagi ketika berpengaruh kepada arti ya, itu menjadi pembahasan dalam ilmu tafsir. Ya, lalu diberi penjelasan wahilaful qurra innama huwa fil maudhi'i tsani wal al-muqayyad biqauli ta'ala wa ma, ya, dan perbedaan para ahli qiraat ini hanyalah pada tempat yang kedua ya, yang diikat dengan perkataan wa ma wa mal maudhi'ul awal wa yukhadi'una Allah fattafaqu ala qiraatihi ka qiraati Nafi wa man ma'hu fil maudhi'i tsani. Adapun pada tempat yang pertama, jadi di kata awal yuhadiuna itu sepakat semuanya. Jadi di kata awalnya tidak ada yang membaca yahdauna, tapi yuhadiuna. Itu disepakati kalau lafaz yang pertama. Yang berbeda itu yang lafaz kedua saja. Bagaimana dalam kitab An-Nasyr ya, fi qiraatil Nasyr. Nah di sini dijelaskan kalau menggunakan yuhadiun. Nah, kan Ibnu Zaidi termasuk di antara ulama Malikiyah ya, yang beliau menggunakan ya dalam penafsiran ini qiraah Nafi ya, qiraah Nafi ya, sehingga terkadang yang beliau jelaskan adalah berdasarkan qiraah Nafi. Nah di sini beliau mengatakan wa huwa ablagu fil makna ya. Quriya wa ma yad'una bi fatilya min ghairi alifin min hoda, tanpa dengan berasal dari kata hoda ayah da'u. Kalau yuhadiuna berarti hoda yuhadiu ya. Wa huwa ablagu fil mana, dia lebih kuat dalam mana. Di anahu yuqal hoda idza ramal hidaa wa hoda idza tammalahu. Oh justru lebih kuat hoda'a ya. Yahdauna itu kata beliau lebih kuat maknanya. Jadi betul-betul menipunya itu ya, ada tingkatan yang lebih kuat menipunya daripada sebatas khoda. Lianahu yuqalu khoda ya, menipu iza romal hida ya, apabila ya dia hendak melakukan penipuan. Wahoda idza tammalahu ya, apabila telah sempurna ya, penipuannya itu,
maka menggunakan kata khoda'a. Jadi terkadang yang sedikit hurufnya ya bisa jadi maknanya lebih kuat. Walaupun kan secara asal ya kaidahnya ada tambahan huruf ya menunjukkan tambahan mana ya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tapi di sini justru yang tidak ada tambahan lebih kuat. Wa ma yash'urun. Mereka tidak menyadarinya hudifa ma'muluhu ya dibuang ma'mulnya. Ya, jadi maksudnya maf'ul bihnya. Jadi mereka tidak merasa apa? Tidak disebutkan. Ya. Jadi tidak disebutkan ma'mul ya. Ma'mulnya di sini maksudnya maf'ul bihnya. Ay la yasuruna annahum yahda'una husahum. Yaitu maksudnya adalah mereka tidak merasa bahwa mereka menipu diri mereka sendiri gitu. Ya itulah orang munafik ya merasa mengelabui ya orang-orang beriman, bahkan juga ya menipu Allah dan Rasulnya. Ya, mereka tidak menyadari hal itu, ya merasa tenang-tenang saja, merasa menang, ya bisa mengalahkan orang-orang yang beriman, begitu ya. Nah ini bisa kita lihat orang-orang munafik ya sifat-sifat mereka itu ya pada orang-orang yang mereka mengaku Muslim tapi memusuhi Islam, memusuhi orang-orang Muslim, memusuhi syariat Islam, benci ya pada syariat. Ya kita lihat ya gerak-gerik mereka ya itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan ya kepada kita. Fi qulubihim maradun ya. Lalu ayat berikutnya di dalam hati mereka ada penyakit. Yahtamilu an yakuna haqiqatan. Nah, penyakit di sini apa maknanya? Yang pertama berkemungkinan maknanya adalah secara hakiki wahual alam yaitu penyakit alladzi yajidunahu yang mereka dapatkan minal khaufi ya berupa rasa takut wa ghairi dan yang lainnya. Itu makna pertama secara hakiki ya bisa juga makna secara majazi wa an yakuna majazan bimakna syakki awil hasadi ya dengan makna keraguan-raguan ya atau hasad dengki. Ya, jadi penyakit secara psikis ya, gitu. Jadi tidak tidak berupa penyakit fisik. Kalau yang hakiki ya tadi misalnya penyakit rasa takut, pengecut ya, atau kalau makna majaz seperti penyakit keraguan-raguan. Karena orang-orang munafik ini kan ragu-ragu di antara iman dan kufur itu. Dan juga punya rasa kedengkian. Fazadahum maka Allah menambahkan ya kepada mereka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Maka Allah menambahkan penyakit itu ya bagi mereka walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih ya disebabkan dengan atau disebabkan oleh apa yang mereka dustakan. Nah, yahtamilu doa wal khabar. Nah, kata fazadahumullahu marata. Ini berkemungkinan ya sebagai doa. Jadi didoakan gitu ya. Semoga ya Allah menambah penyakit mereka. Bisa juga sebagai khobar ya pemberitahuan bahwa ya Allah yang memberitahukan Allah akan menambahkan penyakit mereka. Ya karena memang suatu perbuatan dosa itu kan akan terus menuntut untuk timbulnya dosa-dosa yang berikutnya begitu ya. Akan terus bertambah ya seperti kan disebutkan dalam hadis bila seorang hamba itu melakukan suatu dosa ya
Gitu. Kalau dia tidak bertobat akan bertambah terus sampai menutupi hatinya. Sampai menjadi hitam kelam ya, itu yang disebut dengan arron ya. Kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, sehingga jelas di sini Allah akan menambahkan terus penyakit mereka. Yukadzibuna ya, mereka berdusta bitasdidi dengan tasdid, ay yukadzibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendustakan, maksudnya mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa quri'a bitafifi ay yakdzibuna fi qaulihim amanna. Nah, dibaca juga dalam qiraah lain dengan tahfif ya, tanpa tasdid, yaitu yakdzibun. Nah, kalau yakdzibun kan artinya berdusta ya. Kalau yukadzibun itu mendustakan ya, mendustakan itu kan tidak percaya, menganggap dusta ya, tidak percaya, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yakdzibun artinya berdusta, yaitu maksudnya dalam perkataan mereka ya, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Nah, perkataan mereka itu dusta. Ya. Nah, ini qiraah ini Al-Jazari juga menjelaskan wa talaku fi yukadzibun wa qara al-kufiyuna bi fathil ya wa ta wa tafi fi zal wa qara arbakun bin dhammi wa tasdid. Ya, para ahli Kufah ya membaca dengan mematahkan ya. Ya, kalau di qiraah kita kan yakdzibun ya. Bimakanu yakdzibun. Nah, ini dibaca oleh para ahli Kufah. Yang Kufah ini ada tiga ya, ada Sim ya, Al-Kufi termasuk qiraah kita ya, itu kan Kufah ya, orang Kufah. Ya, Sim Al-Kufi, lalu Hamzah dan Ali ya. Itu ada tiga imam qiraah yang dari Kufah itu. Sedangkan yang lainnya membaca dengan yukadzibun. Pakai tasdid ya. Kemudian jadi di tafsir Ibnu Juzai ini kan tidak menjelaskan setiap katanya ya. Jadi beliau memilih kata-kata yang perlu dijelaskan ya. Faidah-faidahnya ya secara ringkas ya dituangkan. Jadi tetap supaya pemahaman kita utuh, kita baca ya secara lengkap dulu ayatnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan ya kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami hanyalah yang melakukan perbaikan. Ya, jadi mereka merasa dirinya itu melakukan perbaikan ya, itu kebaikan ya, kemajuan misalnya ya, istilah-istilah yang mereka buat progresif misalnya, ya toleran ya, apapun ya nama-nama yang mereka gunakan, tapi sebetulnya mereka itu melakukan kerusakan ya, bukan kemajuan pada Islam tapi merusak Islam. Ya, merusak agama ya. Yaitu ini ditafsirkan jangan kalian berbuat kerusakan ay bil kufri, dengan kekafiran, wa namimati ya, dan mengadu domba ya, wa iqail syarri, dan mengadakan ya, memunculkan keburukan, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Ya, innama nahnu muslihun, hanyalah kami ini berbuat perbaikan, yahtamilu an yakuna juhudan lil kufri liqaulihim amanna ya, berkemungkinan dia adalah juhudan, menentang ya kepada kekafiran karena mereka mengatakan kami beriman. Ya, jadi mereka mengatakan kami ini berbuat kebaikan, ya kami benar iman kami begitu. Ya, tapi mereka kemudian
membawa ya lafaz atau istilah-istilah itu kepada makna yang salah, kepada tujuan yang salah. Gitu. Mereka ya sering berdalil dengan ayat-ayat Quran misalnya dengan alasan rahmatan lil alamin misalnya ya. Rahmat kaisa yang sebagainya. Lalu kemudian menyematkan kepada orang-orang yang berkomitmen secara sungguh-sungguh kepada Islam, kepada syariat Islam dengan istilah-istilah misalnya radikal, ya teroris dan sebagainya. Ya, nah ini persis seperti yang Allah sebutkan bahwa mereka mengaku melakukan kebaikan ya dengan istilah-istilah yang mereka gunakan, tapi sebetulnya yang mereka inginkan itu keburukan. Au i'tiqadun annahum ala islah ya, atau keyakinan bahwa mereka berada dalam islah ya, perbaikan. Kama, nah kemudian ayat berikutnya ini ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang beriman. Ya, lalu mereka mengatakan ya qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman ya sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ya ketahuilah sungguhnya mereka itulah yang bodoh tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, siapa manusia itu ashabun nabi, para sahabat nabi. Karena kan ketika ayat ini turun berbicara tentang orang-orang munafik yang sudah beriman itu siapa ya, para sahabat. Jadi mereka mengatakan para sahabat itu bodoh. Ya, orang-orang yang benar imannya berpegang teguh kepada Islam itu dianggap bodoh. Ya, ya sama zaman sekarang juga orang-orang yang berpegang kepada syariat mereka menyebut bodoh ya, terbelakang dan sebagainya. Wal kaf yahtamilu an takuna litasbih aw lita'lil. Nah, huruf kaf itu berkemungkinan dia berfungsi ya untuk tasbih, menyerupakan, jadi ka pada kata ka kama amanas ya, atau berfungsi untuk taklil, alasan. Ya berimanlah ya, kalau misalnya tasbih ya berarti seperti halnya orang-orang telah beriman. Kalau ta'lil itu karena ya, berimanlah karena orang-orang pun telah beriman. Wa ma yahtamilu an takuna kafatan wa hayatan kama hiya fi rubbama wa an takuna masdariyatan. Dan berkemungkinan wa ma yahtamilu dan tidak berarti. Dan tidak berkemungkinan dia menjadi kafah muhayyatan kama hiya fi rubbama. Ya, kafah itu ini maksudnya apa? Menghilangkan atau melenyapkan fungsi dari kafnya itu, karena kan ada maknya ya. Wa ma enggak, ma di sini maksudnya menjelaskan kata ma ya. Ma dan ma, kata ma ya, huruf ma berkemungkinan. Nah, jadi ini menjelaskan kata maknya. Ya, dan kata ma di ayat kama berkemungkinan dia itu kafah ya, muhayya ya, yang diperuntukkan ya. Kama iya bi rubama, sebagaimana dalam kata rubama. Jadi kafa itu artinya menghilangkan hukumnya. Jadi dengan ada ma ini menjadi tidak berfungsi hukum dari kafnya. Itu disebutnya kafah ya, ma kafah ya.
Wa antakuna masdariyah, dan bisa juga dia dianggap sebagai masdariyah. Kalau masdariyah ya berarti si berlaku. Anu minu, ya apakah kami beriman, inkarun minhum wa takbir, adalah pengingkaran dari mereka dan menganggap buruk, ya menganggap buruk imannya para sahabat itu. Humus sufaha, mereka lah yang bodoh itu, adalah rodun, sebagai sanggahan, bantahan yang alaihim atas mereka, wa ina totus safahi bihim, ya, dan mengarahkan ke atau menyematkan kebodohan kepada mereka. Wa kadzalika humul mufsidun, dan begitu juga mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa ja'a bil alifi wal lam, datang dengan menggunakan alif lam, liufida hasras safahi, ya berfaidah untuk menghususkan kebodohan, ya, wal fasadi, dan kerusakan, fim pada mereka, wa kalahu bi'in wa bi'ala, ya, dan menguatkannya dengan apa namanya, inna, bukan ini ya, inna dan ala alati takdiril istinab, yang menuntut istinab, ya, istinab itu memulai pembicaraan baru. Watan bihal muhotobi, dan memperingatkan muhotob, ya, yang apa namanya, yang menerima informasi itu. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam ayat ini dengan redaksi yang untuk menyanggahnya itu kan, kalau yang pertama tadi qalu ala, ya, ala innahum humul mufsidun. Ya, ini dengan taukid, ada dua taukid. Ala itu taukid, berfungsi taukid. Ala inna, pakai inna lagi. Taukid lagi. Untuk menegaskan, ya, betul-betul, ya, ala innahum. Lalu kemudian menggunakan domir, innahum humul mufsidun. Ya. Nah, ini menggunakan domir, lalu menggunakan alif lam juga. Menggunakan alif lam, tidak dengan tanwin, ya, tidak dengan ala innahum hum mufsidun misalnya, tapi dengan alif lam ini berfungsi untuk hasar, jadi betul-betul hanya mereka lah, ya, bodoh itu, sedangkan orang-orang beriman itu tidak bodoh. Jadi hanya mereka ini adalah hasar, ya, di antara cara hasar, ya, atau qasar, ya, dalam balaghah itu berfungsi untuk menghususkan. Jadi selain dengan cara nafyu wal istisna, ya, menafikan dan mengecualikan, juga dengan innama, ya, juga ada dengan mendatangkan alif lam pada khobarnya, ya, ya, dan juga dengan domir, disebutkan lagi domirnya, la innahum humul, ya. Karena kan sebetulnya kan sudah ada domirnya, tapi ini diulang dua kali. Ala innahum, misalnya al-mufsidun, kan bisa aja. Tapi ini diulang. Ala innahum humul mufsidun. Ya, ala innahum humus sufaha. Itu dua kali diulang. Ya. Dan menggunakan inna itu, yang namanya inna itu kan di awal kalimat, ya. Di awal kalimat ini istinab. Jadi untuk lebih menjadi perhatian pembicaraan baru, ya, gitu, agar kalau pembicaraan baru kan jadi perhatiannya lebih lebih tertuju lagi, ya, kepada kalimat yang akan disampaikan.
Qalu mereka mengatakan amanna kadzabu khaufan minal mu'minin. Mereka berdusta karena takut ya. Tadi itu kan penyakitnya ada rasa takut. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ya, ini kan sudah masuk berarti ayat ke-14-nya ya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan kami beriman wa idza khalau ila syayatinihim. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok saja. Khalau ila syayatinihim hum ru'asaul kufri ya, setan-setan mereka itu adalah para pemimpin kekafiran. Ya, para ininya ya, tokoh-tokohnya, para pemimpinnya. Wakila dan adanya mengatakan syayatinul jinni wa huwa ba'id. Itu setan-setan jin dan itu jauh, maknanya itu jauh. Ya, karena kan mereka berteman dengan setan-setan manusia ya yang terlihat ya. Wa apa? Tu'adda khala bi'ila ya. Dan dimuta'adikan khala dengan huruf jar ila. Jadi annahu dhammana makna masyau, yaitu apa, karena hal itu memasukkan ya makna masyau berjalan, au zahabu ya atau mereka pergi, au rokanu atau mereka bersandar. Wakila dan ada juga yang mengatakan ila bimana ma'a ya au bimakna ba ya atau dengan makna ba. Itu kenapa di sini kholau ila ya, karena tidak kholau ma'a ya syayatinihim atau kholau bi syayatinihim. Jadi yang pertama menggunakan ila itu karena memang bermakna berjalan, pergi ya atau bersandar, sehingga kalau maknanya adalah tiga ini itu kan biasa menggunakan ila begitu. Maka di sini juga menggunakan ila. Ya, jadi tidak perlu diberi makna lain ya. Jadi sudah saja ila ya. Nah, yang kedua, nah itu ditakwil, dialihkan ila dengan mana ma'a atau ba. Dapat yang kedua. Innamakum innama nahnu mustaziun bijumlatin ismiyah ya, dengan menggunakan jumlah ismiyah mubalaghatan mutakidah sebagai apa namanya mubalaghah ya. Ya ada kekuatan yang lebih ya, dan taukid juga bihilafi qaulihim amanna, dengan berbeda dengan perkataan mereka amanna fainahu ja'a bil fi'li, yaitu datang dengan menggunakan fi'il li fi imanihim, karena lemahnya iman mereka. Ya, jadi betul-betul ya ayat Al-Qur'an itu sangat-sangat apik ya di dalam menggunakan kosakata kalimatnya, dan itu punya makna-makna tertentu yang bisa digali ya. Antaranya yang paling penting dalam menggali rahasia bahasa Al-Quran ini adalah yang mubalaghah. Dan mubalaghah itu kan dibahas apa bedanya jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah secara makna ya. Kalau dalam ilmu nahwu kan hanya dibahas secara lafaz saja, unsurnya apa saja gitu ya. Nah, kalau dalam ilmu balaghah itu digali apa petunjuk maknanya. Jumlah ismiyah itu memberikan penunjuk makna yang lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu kan temporer ya. Nah, kenapa mereka mengatakan amanna, kami beriman, jumlah fi'liyah? Karena lemah iman mereka. Tetapi ketika dinafikan oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, ya, atau di sini nahnu mustahzi'un. Ya, kami betul-betul hanya memperolok. Nah, ini kuat. Sikap mereka seperti itu terus melekat gitu ya di dalam diri mereka itu. Begitu juga ketika Allah menafikan iman dari mereka. Wa ma hum bimu'minin, dengan menggunakan jumlah
ismiyah, jadi sama sekali mereka tidak beriman. Baik, Ibu sekalian ya, kita cukupkan kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.